Dinginnya udara Bandung malam ini rasanya benar-benar menusuk hingga ke tulang. Tapi buatku, dingin ini sudah seperti kawan lama yang selalu datang berkunjung. Kenalkan, namaku Laras. Di usiaku yang sudah menyentuh angka 48 tahun ini, aku sudah melewati banyak hal yang orang-orang bilang sebagai asam garam kehidupan. Warung sembako ini, ya tempat ini adalah saksi bisu bagaimana aku merangkak dari nol, mengumpulkan keping demi keping rupiah setelah perceraian yang menghancurkan hatiku 10 tahun silam. Warungku ini besar, lengkap dan selalu ramai kalau matahari masih bertahta. Tapi saat senja mulai tenggelam dan lampu-lampu jalan mulai berpijar, kesepian itu datang tanpa diundang. Aku sering duduk di kursi kayu di balik meja kasir ini, menatap daratan kaleng susu dan karung beras yang tersusun rapi. Orang-orang mengenalku sebagai janda tangguh, sosok yang selalu tersenyum dan ringan tangan membantu tetangga. Tapi mereka tidak tahu, di balik senyum itu ada ruang hampa yang sangat luas. Rumah yang besar ini terasa terlalu sunyi untuk aku huni sendiri. Setiap sudutnya seolah membisikkan kenangan lama yang ingin sekali kulupakan. Aku merindukan sentuhan, merindukan percakapan hangat di meja makan. Aku rindu merasa dibutuhkan sebagai seorang wanita, bukan cuma sebagai pemilik warung. Malam itu aku menghitung sisa stok barang dengan gerakan mekanis. Jari-jariku yang mulai menampakkan kerutan halus menari di atas kalkulator. Suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman keras di telingaku. Karena saking heningnya, aku menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa sesak yang tiba-tiba datang. Apakah sisa hidupku hanya akan habis di antara tumpukan barang dagangan ini? Aku merasa seperti bunga yang mulai layu sebelum sempat benar-benar mekar kembali. Aku butuh bantuan, bukan cuma untuk mengangkat karung beras yang berat, tapi untuk mengangkat beban di hatiku. Pikiranku melayang. Aku ingin mencari karyawan baru. Warung ini makin berkembang dan tulang-tulangku mulai sering memprotes kalau harus kerja terlalu keras. Aku butuh seseorang yang jujur, cekatan, dan mungkin seseorang yang bisa memecah keheningan yang menyesakkan ini. Tanpa kusadari, doa-doa kecil mulai kupanjatkan di tengah malam yang sunyi itu. Aku tidak minta banyak, aku hanya ingin merasa sedikit lebih hidup di sisa usiaku ini. Bandung dan gerimisnya selalu punya cara membuatku melankolis, dan malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Pagi itu matahari bersinar cukup cerah. Aku sedang sibuk melayani beberapa pelanggan saat seorang pria berdiri di depan warung. Ia tidak membawa tas belanja, tapi selembar kertas yang sudah agak terlipat. Penampilannya sederhana, hanya kaos oblong hitam yang melekat pas di tubuhnya yang tegap, dan celana jin yang sudah agak pudar warnanya. Wajahnya bersih dengan sorot mata yang tajam, tapi ada kesan malu-malu di sana. "Permisi Bu, apa benar di sini sedang mencari karyawan?" Suaranya rendah dan serak-serak basah. Jujur itu membuatku terpaku sejenak. Aku menghentikan kegiatanku dan menatapnya lurus-lurus. "Iya benar, kamu siapa?" Tanyaku mencoba tetap profesional meski ada debar aneh yang tiba-tiba muncul. "Nama saya Bayu Bu, saya baru pindah ke daerah sini dan sedang butuh pekerjaan tetap. Saya bisa apa saja, angkat barang, bersih-bersih atau bantu melayani pembeli," jawabnya dengan nada yang sangat sopan. Aku memperhatikannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia tampak berusia sekitar 30 tahun, usia yang sangat matang bagi seorang pria. Ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatianku, bukan cuma fisiknya yang kuat, tapi aura ketenangan itu. Aku mengajaknya duduk di bangku panjang untuk mengobrol. Bayu bercerita kalau ia merantau untuk mencari peruntungan. Melihat kesungguhannya, aku memutuskan untuk menerimanya. Hari pertama Bayu bekerja, dinamika di warungku langsung berubah. Ia sangat cekatan. Karung-karung beras yang biasanya harus kuseret dengan susah payah, ia angkat dengan sekali sentakan, seolah itu hanya seringan kapas. Aku sering terketapak basah sedang memperhatikan dia bekerja. Gerakannya yang lincah dan keringat yang membasahi keningnya memberikan pemandangan yang sudah lama sekali tidak kulihat di sini.
Ada rasa penasaran yang mulai tumbuh. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa ia memilih bekerja di warung kecilku dengan tenaga sebesar itu? Rasa sepi yang biasanya menyelimuti mulai terkikis sedikit demi sedikit oleh kehadiran bayang-bayangnya. 2 minggu berlalu, kehadiran Bayu benar-benar membawa warna baru. Ia bukan cuma karyawan yang rajin, tapi juga pendengar yang baik. Di sela waktu istirahat, kami sering mengobrol tentang hal-hal kecil. Aku mulai berani berbagi sedikit tentang pahit manisnya mengelola warung ini sendirian. Aku merasa ada frekuensi yang sama di antara kami, meskipun perbedaan usia kami terpaut 18 tahun. Suatu sore saat hujan deras mengguyur Bandung, pelanggan sangat sepi. Aku dan Bayu duduk di dekat tumpukan kardus mie instan sambil menikmati kopi hangat. "Ibu hebat ya, bisa bertahan sejauh ini sendirian," ucapnya tiba-tiba sambil menatap mataku dalam-dalam. Aku tersenyum kecut. Hebat itu hanya tampak dari luar, Bayu. Di dalam, kadang aku merasa sangat lelah. Kamu tidak tahu rasanya pulang ke rumah yang besar, tapi tidak ada siapa-siapa yang menyambutmu. Bayu terdiam sejenak, lalu ia menggeser duduknya sedikit lebih dekat. "Saya tahu rasanya kesepian, Bu. Karena itu saya selalu berusaha menyibukkan diri. Tapi sejak bekerja di sini, saya merasa punya tujuan lagi." Kata-katanya membuat dadaku bergemuruh. Itu bukan gemuruh ketakutan, melainkan gemuruh yang sudah lama tidak kurasakan. Seperti kuncup bunga yang berusaha menembus tanah keras. Aku bisa mencium aroma tubuhnya yang maskulin bercampur aroma kopi dan tanah basah. Ada tarikan magnetis yang kuat. Setiap kali tangan kami tidak sengaja bersentuhan saat memindahkan barang, ada aliran listrik yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba mengingatkan diriku sendiri kalau aku ini majikannya, dan usianya jauh di bawahku. Tapi hati kecilku memberontak, mengatakan kalau setiap manusia berhak bahagia. Ketertarikanku pada Bayu makin menjadi-jadi. Aku mulai memperhatikan detail kecil tentangnya. Cara ia menyeka keringat, caranya tersenyum tipis, hingga caranya memanggil namaku dengan nada yang semakin hari terasa semakin lembut. Malam itu, suasana Bandung terasa lebih sunyi. Jam menunjukkan pukul 9 malam, waktunya menutup warung. Bayu membantuku menurunkan rolling door besi yang berat itu. Suara gesekan besinya menciptakan gema di ruangan yang mulai remang. Aku berdiri di dekat meja kasir merapikan catatan. Tiba-tiba, aku merasakan kehadiran seseorang di belakangku. Sebelum aku sempat berbalik, Bayu sudah berdiri sangat dekat. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat di tengkuku. Jantungku berdegup kencang sekali. Keadaan sangat hening, hanya ada suara rintik hujan. Tanpa sepatah kata pun, Bayu memutar tubuhku menghadapnya. Matanya terlihat sangat gelap dan penuh keinginan. "Bularas?" bisiknya parau. Sebelum aku bisa menjawab, ia menangkup wajahku dengan kedua tangannya yang kasar tapi hangat. Lalu mendaratkan ciuman yang sangat dalam di bibirku. Aku terkesiap, tapi tubuhku tidak menolak. Sebaliknya, aku seolah menemukan air di tengah padang pasir. Rasa kesepian yang bertahun-tahun kupendam meledak seketika. Aku membalas ciumannya dengan penuh kerinduan. Di dalam toko yang hening itu, hanya ada kami berdua. Ia membimbingku ke ruang tengah yang beralaskan karpet tipis di belakang etalase. Gairah yang selama ini kami tekan akhirnya pecah. Kami beradu hasrat layaknya sepasang suami istri yang telah lama terpisah. Malam itu, aku bukan lagi seorang majikan, dan ia bukan lagi sekedar karyawan. Kami hanya dua jiwa yang haus akan kasih sayang. Malam-malam berikutnya pun sama. Setiap kali pintu warung tertutup dan gerimis menyapa, kami tenggelam dalam lautan rasa. Hidupku berubah total. Setiap pagi aku bangun dengan semangat berbeda. Tapi, di balik kebahagiaan itu, ada rasa was-was yang menghantuiku. Kami sepakat merahasiakan hubungan ini. Di depan pelanggan kami tetap profesional. Tapi di balik rolling door yang tertutup rapat, dunia kami berubah 180 derajat. Bayu menjadi sangat protektif. Ia sering memijat kakiku yang pegal atau memelukku dari belakang saat aku memasak. Hubungan fisik kami bukan sekedar pemuas nafsu, tapi cara kami berkomunikasi tanpa kata-kata. Aku merasa kembali muda. Tapi, aku sadar rahasia ini tidak mungkin selamanya aman. Ada tatapan aneh dari tetangga. Suatu sore, Bu Siti, tetangga yang paling vokal, datang dengan tatapan menyelidiki. "Tumben, Ras, karyawannya rajin sekali sampai malam terus di sini. Apa nggak capek dia? Atau ada servis tambahan?" Tanyanya menyindir.
Jantungku berdesir hebat. Namanya juga anak muda, Bu Siti, butuh banyak uang buat tabungan. Jawabku mencoba tenang. Setelah itu, suasana sekitar warung berubah. Ada bisik-bisik yang terhenti kalau aku lewat. Puncaknya, anak laki-lakiku di Jakarta menelepon. Ia mendengar kabar miring tentangku. Aku panik. Hubunganku dengan Bayu berada di ujung tanduk. Aku mulai menjauhkan diri dari Bayu di malam hari. Tapi Bayu tidak terima. Ia merasa aku malu mengakuinya. Retakan itu melebar, menciptakan ketegangan yang menyesakan. Malam itu, konflik melegak. Anakku baru saja pulang ke Jakarta setelah interogasi yang melelahkan. Saat warung ditutup, Bayu mencoba mendekatiku, ingin memelukku. Tapi aku mendorongnya. Kita tidak bisa terus begini, Bayu. Orang-orang sudah curiga. Anakku hampir tahu. Kita harus berhenti, teriakku sambil menangis. Bayu menatapku terluka. Kenapa, Ras? Karena saya hanya karyawanmu. Karena saya lebih muda. Kamu bilang kamu bahagia bersamaku. Suaranya meninggi. Ini bukan cuma soal bahagia. Ini soal harga diri. Aku tidak mau jadi bahan tawaan orang di hari tuaku. Balasku tak kalah keras. Kami bertengkar hebat sampai beberapa tumpukan barang hancur. Tapi di puncak kemarahan itu, Bayu menarikku dalam pelukannya yang kasar, menciumku dengan penuh keputusasaan. Itu malam yang paling menyakitkan sekaligus intens. Kami bercinta di tengah kekacauan warung, seolah-olah itu malam terakhir kami di dunia. Tangisku pecah di sela desahannya. Aku sadar aku mencintainya, tapi dunia mungkin tidak akan mengizinkan. Pagi harinya warung terasa sangat dingin. Bayu tidak datang. Ia meninggalkan surat pendek. Ia ingin pergi agar aku tidak perlu menanggung malu lagi. Membaca itu, hatiku hancur berkeping-keping. Aku sadar ketakutanku akan penilaian orang tidak sebanding dengan rasa kehilangan ini. Seminggu tanpa Bayu, warung ini seperti kuburan. Aku tidak peduli lagi dengan omongan Bu Siti. Hidup terlalu singkat untuk menyenangkan orang lain. Aku butuh Bayu. Aku mencarinya ke tempat kosnya. Saat ketemu, ia sedang berkemas. Tanpa gengsi, aku memeluknya dari belakang. Jangan pergi. Aku tidak peduli lagi, kata orang. Aku ingin kamu di sini, bisikku lirih. Bayu berbalik dengan mata berkaca-kaca. Ia memelukku erat sekali. Kami memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi dengan cara yang menyakitkan. Kami menata hubungan yang lebih jujur. Warung sembako itu tetap berdiri, kini dengan dua pemilik yang saling mencintai. Aku belajar kalau cinta tidak pernah salah alamat. Dan bagiku, Bayu adalah dermaga terakhir tempatku melabuhkan sisa hidupku. Di tengah gerimis Bandung yang abadi, kami menemukan kehangatan yang sebenarnya. Ya,